Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinon Al-Audi dengan NIM 14014191447, nomor presensi 11 dari Rombel D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai materi hakikat pembelajaran kelas rangkap, di mana hal ini merupakan tugas ujian tengah semester saya, yaitu ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen saya, Ibu Putri Yanuarita Sutikno, SPD MSN. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengapa saya memilih materi hakikat pembelajaran kelas rangkap. Sebab di sini saya merasa hakikat pembelajaran kelas rangkap adalah penting, seperti halnya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lebih jauh mempelajari pembelajaran kelas rangkap, terlebih dahulu kita harus mengenalnya. Apa itu pengertiannya, bagaimana prinsip-prinsipnya, apa tujuan dan manfaatnya. Sebab tanpa mengetahui hal tersebut, kita tidak dapat menstimulasikan atau menerapkan pembelajaran kelas rangkap itu di kehidupan nyata. Kita juga tidak dapat mengetahui model-model apa saja dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran kelas rangkap. Maka dari itu, terlebih dahulu kita harus mempelajari hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah ada yang tahu atau bisa bantu menjawab mengenai apa itu PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Nah, pembelajaran kelas rangkap sendiri di luar negeri disebut dengan multi-grade teaching atau MGT. Sama halnya di Indonesia yaitu pembelajaran kelas rangkap. Nah, menurut Jalil, tahun 2011, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Di sini terdapat seorang guru. Ia mengajar dalam satu ruang kelas, sedangkan muridnya terbagi atas tingkat kelas yang berbeda atau tingkat pemahaman yang berbeda. Misalnya antara kelas 3 dan kelas 4, di mana guru mengajar kelas 3 dan kelas 4 tersebut dalam satu waktu. Itulah yang disebut dengan pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebenarnya tidak hanya tingkat kelas saja yang dapat diajarkan di kelas rangkap, juga tingkat pemahaman siswa. Misalnya saja wajarnya di tingkat sekolah menengah terdapat kelas favorit, misalnya kelas A dan kelas yang cukup tertinggal pemahamannya muridnya, misalnya kita sebut saja kelas B. Di situ keadaan guru kelas B tidak hadir, maka guru kelas A itu dapat merangkap kelas mengajar antara kelas A dan kelas B. Akan tetapi di Indonesia pembelajaran kelas rangkap itu lebih familiar diterapkan pada tingkat kelas yang berbeda, seperti halnya kelas 3 dan kelas 4, atau kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu pembelajaran kelas rangkap juga umumnya diterapkan di sekolah dasar. Jadi pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada dua atau lebih kelas yang berbeda, baik secara tingkat ataupun kemampuan siswa, dan yang paling penting diingat adalah pembelajarannya dilakukan dalam waktu yang sama. Selanjutnya adalah mengapa perlu PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Apa sih pentingnya dari PKR ini dan mengapa harus ada PKR? Baiklah, alasan yang pertama adalah karena alasan geografis. Geografis tentu berhubungan dengan suatu letak, tempat, atau wilayah. Maksudnya bagaimana? PKR ini perlu diterapkan dalam suatu wilayah yang sulit diakses, misalnya sulit diakses transportasi atau medannya yang sulit dilalui sehingga sulit untuk dilakukan pembelajaran di daerah tersebut. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasannya PKR ini sebenarnya ditujukan untuk daerah-daerah 3T atau daerah-daerah tertinggal, terpencil. Maka dari itu jelas bahwa daerah tersebut masih sulit dalam akses untuk menjamah pendidikan. Nah, di sini PKR hadir mewujudkan bahwa dapat dibentuk suatu kelas di dalam wilayah yang tidak begitu, yang wilayah yang dapat dijangkau oleh banyak orang, meskipun dalam keadaan kelas tersebut tidak begitu luas, misalnya hanya satu, dua, atau tiga kelas, dan hanya terdapat beberapa pendidik di situ karena letak geografinya yang sulit. Akan tetapi dengan adanya PKR ini, pembelajaran akan tetap terlaksana. Alasan yang kedua adalah mengenai demografis. Demografis tentu berkaitan dengan jumlah atau banyak sedikitnya murid. Nah, PKR ini diterapkan biasanya karena terdapat kurangnya jumlah murid. Mungkin teman-teman belum pernah mengalami bahwa di SD kadangkala hanya terdapat satu kelas 10 murid, atau mungkin bisa
hanya sekitar belasan atau mungkin kurang. Tentu dengan mengajar jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, dengan jumlah guru satu kelas satu, tentu tidak efisien, di mana akan terlalu membuang sumber daya yang ada. Sehingga PKR hadir untuk dapat lebih mengefisienkan tenaga guru, di mana guru mengajar dua kelas dengan jumlah murid yang tidak terlalu banyak. Misalnya kelas 1 hanya terdiri dari 15 orang, dan kelas 2 terdiri dari 17 orang, sehingga totalnya adalah di dalam satu ruang kelas tersebut terdapat 32 orang, yang tentu saja akan lebih efektif jika dilakukan pembelajaran dengan jumlah murid sedemikian rupa. Faktor yang ketiga tentunya adalah kekurangan guru. Kita tahu bahwa di daerah-daerah yang masih tertinggal atau terpencil sangat sulit atau sangat jarang adanya tenaga guru, di mana ada sekolah yang bahkan hanya terdiri dari 3 orang guru dan salah satunya tersebut merupakan kepala sekolah. Sedangkan rombongan belajar di sana terdapat 6 kelas, maka jika diterapkan satu guru mengajar satu kelas terlebih dahulu, waktunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan pembelajaran 6 rombel tersebut. Sehingga perlu diadakannya pembelajaran kelas rangkap di mana guru dapat merangkap 2 atau lebih tingkat kelas di dalam satu ruangan tersebut, sehingga akan lebih efektif dan juga waktunya akan lebih cepat untuk menyelesaikan pembelajaran. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya kekurangan guru ini bukan berarti sumber daya guru di Indonesia itu kurang, akan tetapi lebih ke pendistribusian guru yang kurang tepat atau kurang optimal, di mana jumlah guru di daerah perkotaan itu terlampau banyak atau over capacity, sedangkan di daerah terpencil itu sangat jarang guru, sehingga di daerah perkotaan banyak sumber daya guru yang tidak mendapatkan kesempatan atau lapangan pekerjaan, sedangkan di daerah tertinggal sangat dibutuhkan guru untuk mengajar. Nah, di sini terlihat suatu kesenjangan di mana hal tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya salah pemerintah, akan tetapi banyak dari guru yang merasa kurang siap untuk ditempatkan di daerah terpencil dengan berbagai alasan, misalnya tidak siap untuk menjalani kurangnya sarana dan prasarana yang ada, atau tingginya biaya hidup di daerah terpencil, atau alasan keamanan dan alasan lainnya. Akan tetapi saya berharap kepada teman-teman kita sebagai calon guru memiliki jiwa di mana uh, pendidikan itu merupakan hak bagi setiap orang, khususnya saudara kita di Indonesia luas ini, bahwa setiap orang berhak memiliki pendidikan dan pendidikan adalah hak asasi seluruh manusia. Sehingga siap tidak siap seharusnya kita siap untuk ditempatkan dimanapun nantinya kita akan berada, tak terkecuali daerah 3T. Yang selanjutnya adalah keterbatasan kelas. Tidak dapat dipungkiri bahwa di daerah khususnya tertinggal atau 3T atau pedesaan, kadang sekolah itu sangatlah kecil, hanya terdapat beberapa ruangan, bahkan hanya terdapat 2-3 ruangan. Maka dari itu perlu adanya pembelajaran kelas rangkap ini, di mana dalam satu ruang kelas dapat menampung 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, alasan yang kelima adalah ketidakhadiran guru. Tidak jarang dijumpai guru suatu kelas, misalnya guru kelas 1 tidak hadir karena beberapa alasan, misalnya saja sedang sakit atau sedang mengambil cuti atau sedang ada keperluan rapat. Maka daripada kelas tersebut dibiarkan kosong, guru kelas 2 dapat merangkap pembelajaran di kelas 1 bersamaan dengan kelas 2 tersebut. Nah, alasan yang selanjutnya namun jarang diterapkan di Indonesia adalah kemampuan siswa yang berbeda, di mana seperti halnya yang disebutkan tadi di awal, misalnya terdapat siswa yang pemahamannya cepat atau biasanya kelas favorit, dan ada kelas yang tertinggal seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini bertujuan untuk menjawab keterbatasan yang dihadapi oleh guru dan sekaligus sebagai konsep penerapan deklarasi Jomtien di Thailand, yaitu Education for All, di mana pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, yang seperti halnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam hal ini pemerintah setelah diadakannya deklarasi Jomtien ini mencetuskan bahwasannya pendidikan di Indonesia wajib 9 tahun.
Akan tetapi apakah saat pencetusan tersebut kondisi di Indonesia sudah siap baik itu sarana prasarana maupun sumber daya yang ada, sumber tenaga atau guru yang ada sudah terpenuhi? Tentu belum. Maka dari itu PKR atau pembelajaran kelas tangkap ini hadir untuk memberikan solusi dan memang menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan manfaat PKR jika ditinjau secara spesifik, yaitu yang pertama mengenai quantity dan quantity. Quantity sendiri berhubungan dengan jumlah dan quantity sendiri berhubungan dengan pemerataan, di mana dimaksudkan di sini dengan jumlah guru yang sedikit dapat memeratakan pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil sehingga siswa di sana mendapatkan pembelajaran yang semestinya ia dapatkan, mendapatkan pembelajaran yang lebih luas di dunia, seperti halnya anak-anak di dunia luar sana dengan walaupun dengan keterbatasan guru yang ada atau jumlah guru yang ada, bukan menjadi suatu halangan dengan adanya PKR ini. Yang kedua adalah ekonomis. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya PKR ini, baik pemerintah maupun masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih kecil untuk melaksanakan pendidikan. Misalnya saja satu guru dapat merangkap 2 kelas, maka tidak diperlukan 6 guru dalam 6 rombongan belajar, hanya memerlukan 3 guru. Begitu juga dengan pembangunan ruang kelas. Jika adanya PKR ini tidak perlu dibangun kelas sebanyak 6, akan tetapi dapat dibangun hanya 3 atau 2 atau 4 seperti itu. Tujuan, fungsi dan manfaat PKR yang ketiga adalah mengenai pedagogis, di mana teman-teman pasti sudah tidak asing dengan anggapan bahwa pendidikan di Indonesia ini belum dapat melahirkan lulusan yang mandiri. Nah, dengan adanya PKR ini, siswa dalam pembelajarannya dituntut mandiri, tidak ketergantungan dengan guru. Siswa dalam pembelajaran PKR ini dituntut untuk dapat mempelajari sendiri materi dengan berbagai cara, misalnya seperti membaca buku, berdiskusi, atau bertanya jawab, sehingga ia lebih mandiri dalam mempelajari ilmu dan lebih memiliki pengalaman yang berkesan dalam pembelajarannya. Tujuan, fungsi, dan manfaat PKR yang keempat adalah mengenai faktor keamanan, di mana misalnya saja pemerintah membangunkan suatu sekolah yang tidak jauh dari permukiman warga, sehingga anak-anak ketika sekolah tidak perlu jauh-jauh untuk menempuh perjalanan, sehingga ia lebih aman dalam perjalanannya dan dalam berangkat maupun pulang tidak perlu terburu-buru atau dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena jauhnya jarak. Nah, yang selanjutnya ada prinsip pembelajaran dari kelas rangkap itu sendiri. Sebenarnya pembelajaran kelas rangkap ini memiliki prinsip umum yang sama seperti pembelajaran pada umumnya. Misalnya saja adalah prinsip pembangunan motivasi dan semangat belajar siswa, prinsip memahami perbedaan individu yang perlu diperhatikan oleh guru terhadap siswa. Namun yang perlu diketahui, pembelajaran kelas rangkap ini berbeda dengan kegiatan belajar mengajar pada umumnya. Kata pembelajaran dan pembelajaran sendiri juga berbeda, di mana pembelajaran berarti kegiatan di mana tidak perlu adanya peran serta guru, namun tetap terjadi suatu kegiatan belajar. Maksudnya di sini adalah siswa tidak terlalu terpaku terhadap guru ketika belajar. Ia dapat secara mandiri mencari bahan belajarnya, baik itu dari bacaan, dari berdiskusi, dari tanya jawab, atau dari mengamati hal-hal di sekitarnya. Sedangkan kegiatan belajar mengajar menekankan bahwa harus adanya guru sehingga terjadi suatu kegiatan belajar. Nah, akan tetapi ketika ditinjau secara spesifik, pembelajaran kelas rangkap ini memiliki prinsipnya tersendiri, yaitu yang pertama adalah keserempakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap ini terjadi di dalam 2 tingkat atau lebih kelas yang berbeda dalam satu waktu atau dalam waktu yang bersamaan, sehingga keserempakan kegiatan pembelajaran ini merupakan prinsip yang utama dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang selanjutnya adalah kadar waktu keaktifan akademik. Di dalam pembelajaran kelas rangkap, tidak dapat ditoleransi guru yang kurang berkompeten atau kurang terampil, sehingga ia tidak dapat
mengoptimalkan atau memanfaatkan waktu keaktifan akademik secara optimal. Misalnya saja ia kurang terampil dalam membagi kelompok belajar siswa sehingga membuang-buang banyak waktu. Nah, dalam pembelajaran kelas tangkap ini dibutuhkan guru yang terampil dan guru yang profesional sehingga dapat mewujudkan kadar waktu keaktifan akademik yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Guru ketika melakukan pembelajaran kelas tangkap, ia harus dapat membagi perhatiannya secara merata kepada murid, di mana ia padahal guru mengajar dua tingkat kelas yang berbeda, serta ia dituntut untuk dapat memberikan perhatian dan meyakinkan murid bahwa guru selalu mendampingi murid dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga diperlukan teknik bagi guru untuk dapat melakukan hal tersebut. Nah, dalam pembelajaran kelas tangkap ini, guru dituntut untuk dapat melakukan tindakan instruksional serta tindakan operasional, di mana tindakan instruksional ini berkaitan dengan isi dari kurikulum seperti halnya menjelaskan, memberikan tugas, memerintahkan, atau hal-hal yang lainnya. Sedangkan kegiatan operasional sendiri berkaitan dengan kegiatan untuk menciptakan kelas yang optimal, seperti mengatur tempat duduk siswa, mengatur kelompok belajar siswa, atau hal-hal yang lainnya. Nah, prinsip yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya secara efisien. Sumber daya di sini termasuk halnya sarana dan prasarana maupun manusia itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.